Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Yustianingsih, Prodi PGMI Universitas Alam-Ata dengan NIM 221200368. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sosial masyarakat Indonesia, homogenitas dan juga heterogenitas masyarakat dan konsekuensi sosialnya. Pengertian sistem sosial. Apa sih pengertian sistem sosial itu? Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Terus homogenitas masyarakat itu tuh apa sih? Maknanya tuh apa? Kalau homogenitas masyarakat ya itu tuh di pedesaan. Homogenitas itu berarti di pedesaan. Nah, pengertian itu menurut Kunchara Ningrat, suku masyarakat desa menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan sosial didasarkan atas dua macam prinsip. Yang pertama, prinsip hubungan kekerabatan atau genealogis, dan juga prinsip hubungan tinggal dekat atau teritorial. Selanjutnya, ciri-ciri homogenitas masyarakat. Menurut Paul S. Landis, desa adalah dengan ciri-ciri. Yang pertama, di sini ada 3. Yang pertama yaitu pergaulan hidup yang saling mengenal antara ribuan jiwa. Terus yang kedua ada pertalian perasaan yang sama. Terus yang ketiga, cara berusaha ekonomi atau agraris. Jadi untuk mata pencariannya itu biasanya sama. Terus adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat desa antara lain apa aja nih? Yang pertama, di sini ada 4 ya. Yang pertama ada masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih mendalam. Terus sistem kehidupan umumnya berkelompok. Terus sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Dan yang terakhir yaitu masyarakat tersebut homogen. Terus dampak positif dan juga negatif masyarakat homogenitas itu apa? Dampak positifnya yaitu masih terjaga etika dan juga moral. Ya, terus yang kedua ada kehidupan yang lebih damai, lebih tenang daripada di perkotaan. Terus dampak negatif. Dampak negatifnya itu cara berpikirnya itu masih primitif ya, masih kuno. Terus jauh dari informasi kemajuan zaman, beda lagi kalau di kota. Terus selanjutnya yaitu heterogen masyarakat dan ciri-cirinya. Nah, di sini pengertiannya itu kalau untuk masyarakat heterogen itu di perkotaan, kalau homogen tadi di pedesaan. Sekarang di perkotaan yang bakal kita bahas, yaitu masyarakat perkotaan sering disebut urban community atau lebih ditekankan pada sifat kehidupannya. Pada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu kehidupan keagamannya berkurang. Terus orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri, beda lagi kalau di desa. Terus jalan pikirnya rasional, bukan primitif lagi. Terus pembagian kerja di kota lebih tegas dan juga mempunyai batas-batas yang nyata. Terus pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Biasanya kalau warga kota itu banyak pekerjaannya. Jadi nggak hanya orang kantoran aja, tapi itu berbagai macam pekerjaan. Beda kalau di desa. Kalau di desa biasanya yang di sekitar pantai biasanya kan ya di pesisir pantai berarti itu ya nelayan semua seperti itu. Terus ada interaksi yang terjadi lebih banyak terjadi. Terus pembagian waktu yang lebih teliti dan juga sangat penting. Terus perubahan sosial dan tampak dengan nyata di kota-kota, bukan tertinggal seperti di desa. Terus di sini ada dampak positif dan juga negatif masyarakat perkotaan. Dampak positifnya, masyarakat lebih maju dalam teknologi dibandingkan di desa-desa. Biasanya di desa-desa itu malah belum ada teknologi yang masuk. Terus cara berpikir lebih terbuka, lebih luas. Terus dampak negatifnya apa aja? Dampak negatifnya itu rusaknya etika dan juga moral masyarakat. Biasanya itu dipengaruhi oleh pergaulan yang bebas. Terus banyak terjadi tindakan kriminal, ya, lebih sering atau lebih banyak kejahatan di perkotaan.
Terus hilangnya adat istiadat, biasanya adat istiadat ini itu sudah hilang atau sudah tersingkirkan oleh adat barat, ya, tradisi barat seperti itu, karena mereka itu lebih sering mengikuti tren-tren. Terus hilangnya sosialisasi antar masyarakat, biasanya mereka itu lebih ke menggunakan ini pertemanan geng-geng atau circle-circle. Terus selanjutnya yaitu teori sistem. Teori sistem adalah pendekatan yang memandang entitas, ya, misalnya yaitu organisasi, masyarakat, dan juga ekosistem sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Nah, teori sistem Niklas Luhmann. Di sini ada autopoiesis, yaitu konsep autopoiesis dalam konteks sosial. Terus ada diferensiasi sistem, yaitu masyarakat modern dicirikan oleh diferensiasi sistem yang lebih tinggi. Terus kalau setiap sistem itu memiliki fungsi spesifik dan operasi yang berbeda. Terus teori sistem Talcott-Parsons itu ada sistem sosial. Sistem sosialnya itu ada dua. Parsons memandang masyarakat sebagai sistem sosial, dan juga sistem sosial terdiri dari individu. Jadi hidupnya lebih individu daripada bersosial. Terus Agil Paradig Agil Paradig, Parsons kan mengembangkan skema agil untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh sistem sosial untuk bertahan hidup. Yaitu ada 4. Yang pertama ada adaptasi, terus ada pencapaian tujuan, ada integrasi, dan juga ada pemeliharaan pola. Selanjutnya yaitu teori struktural atau fungsional. Nah, pengertian itu adalah pendekatan dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terorganisir dan juga stabil, di mana setiap elemen ataupun struktur memiliki fungsi tertentu untuk stabilitas dan juga keberlangsungan masyarakat. Terus teori selanjutnya yaitu teori struktural fungsional menurut Emil Durkheim, ya. Di sini solidaritas sosial. Emil membedakan dua jenis solidaritas sosial. Yang pertama ada solidaritas mekanik dan juga organik. Selanjutnya yaitu teori struktural fungsional menurut Talcott-Parsons tadi. Agil atau fungsional imperatif, ya, mengembangkan kerangka agil untuk menjelaskan 4 fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh semua sistem sosial. Yang pertama, agil A itu ada adaptation, G itu ada goal attainment, terus ada I integration, dan juga L latensi atau pattern maintenance. Terima kasih. Terima kasih, sekian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.